warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 4 di sini akan menyampaikan 7 materi, yaitu dimulai dari saya, Salsabila Uliazmi dengan NIM 2352319094. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait manajemen pemasaran bank syariah dan manajemen dana bank syariah. Lalu dilanjut oleh rekan saya Sasi Atasya Iswandari dengan NIM 2352311104. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen permodalan bank syariah dan manajemen pembiayaan bank syariah. Selanjutnya, saya Amanda Putri Solika dengan NIM 2352311111. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen likuiditas bank syariah dan juga materi mengenai bunga bagi hasil dan margin. Dan yang terakhir, saya Julio Mukti Santoso dengan nomor NIM 2352311118. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen resiko bank syariah. manajemen pemasaran bank syariah. Mengapa harus pemasaran? Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebabkan informasi, mempengaruhi, membujuk, atau meningkatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produknya yang ada di pasar agar konsumen atau pelanggan bersedia menerima, membeli, dan loyal kepada produk yang ditawarkan. Nah, tujuan pemasaran adalah memasarkan produk, orientasi jangka panjang, dan berawal dari konsep saya buat apa yang bisa saya jual. Hal ini memacu kebutuhan sehingga menarik nasabah untuk membeli atau menggunakan produk bank secara berulang-ulang. Selanjutnya, marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan salah satu bagian dari konsep pemasaran modern, tetapi harus diingat bahwa pemasaran bukanlah marketing mix. Konsep marketing mix yang pertama kali dikenalkan oleh Jerome McCarthy mempunyai 4 variabel yang biasa dikenal dengan 4P, yaitu produk, price, promotion, and place. Selanjutnya, Robert Lauterbach mengemukakan bahwa 4P atau penjual berhubungan dengan 4C, yaitu customer atau pelanggan. Konsep 7M komunikasi pemasaran. Yang pertama, ada mission atau misi, apa tujuan yang ingin dicapai dari program promosi yang dilaksanakan. Yang kedua, ada market target atau target pasar, apa sasaran dari target pasar atau pasar konsumen. Yang ketiga, ada message atau pesan apa yang harus disampaikan dalam program promosi yang akan dilaksanakan. Yang keempat, media atau saluran komunikasi, media apa yang digunakan dalam melaksanakan program promosi. Yang kelima, mix atau bauran promosi terdiri dari 5 unsur utama atau craven. Yang keenam, ada money atau metode penentuan anggaran, berapa banyak anggaran biaya promosi yang dapat dibelanjakan. Dan yang terakhir ada measurements atau pengukuran efektivitas promosi, bagaimana mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya, manajemen dana bank syariah. Sumber dana bank syariah terdiri dari 4, yaitu modal, titipan wadiah, investasi mudharabah, dan yang terakhir, investasi khusus mudharabah muqayyadahi. Nah, tujuan pengalokasian dana di bank syariah itu ada 2. Yang pertama, mencapai tingkat probabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah. Dan yang kedua, itu mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Sedangkan alokasi penggunaan dana dibagi dalam 2, yaitu yang pertama ada aktiva yang menghasilkan atau earning asset. Earning asset meliputi yang pertama pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan atau musyarakah. Yang ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau al-bai'u. Yang keempat, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa atau ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamalik. Dan yang kelima, ada surat berharga syariah dan investasi lainnya. Sedangkan yang kedua ini ada aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset. Non-earning asset ini meliputi 3 hal, yakni yang pertama, aktiva tunai atau cash asset. Yang kedua, pinjaman atau cord, dan yang terakhir itu penanaman dalam aktiva tetap. Sumber dan alokasi pendapatan di bank syariah. Sumber pendapatan yang pertama bagi hasil atas kontrak mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, keuntungan atau margin atas kontrak jual beli yaitu al-bai'u. Yang ketiga, hasil sewa atau ujrah atas kontrak ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Dan yang terakhir, fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya yaitu fee based income atau FBI. Selanjutnya, pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, revenue sharing. Yang kedua, profit and loss sharing.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, manajemen permodalan bank syariah. Apa itu modal bank? Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank, di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Selanjutnya, fungsi modal bank. Yang pertama, untuk melindungi deposan dengan menangkal semua kerugian usaha perbankan sebagai salah satu usaha, kombinasi resiko usaha perbankan terjadinya insolvensi atau kemampuan dalam hutang tepat waktu, dan likuidasi bank. Perlindungan terutama untuk dana yang tidak dijamin oleh pemerintah. Yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat berkenaan dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan memberikan keyakinan mengenai berkelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian. Dan yang ketiga, untuk membiayai kebutuhan aktiva tetap seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Dan yang keempat, untuk memenuhi regulasi permodalan yang sehat menurut otoritas moneter. Selanjutnya, sumber pemodalan bank syariah. Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas. Yang pertama, modal inti, modal yang berasal dari pemilik bank yang terdiri dari modal di sektor oleh pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Yang kedua, kuasi ekuitas, yaitu dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil atau mudharabah. Selanjutnya, kecukupan modal minimum bank. Bank Indonesia dalam ketentuan paket 29 Mei 1993 menentukan modal minimum bank mengikuti standar Bank for International Settlement atau BIS adalah sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko ATMR. Presentasi kecukupan modal minimum yang diwajibkan menurut BIS ini disebut Capital Adequacy Ratio atau CAR. CAR dapat diukur dengan dua cara. Yang pertama, membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. Dari perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 10% dan dengan rasio itu permodalan bank dianggap sehat. Dan yang kedua, membandingkan modal dengan aktiva beresiko. BIS menetapkan ketentuan perhitungan CAR yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan dalam kompetisi yang fair di pasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko. Selanjutnya, manajemen pembiayaan bank syariah. Peranan pembiayaan dalam sistem perbankan syariah. Yang pertama, fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Yang kedua, besar kecilnya pendapatan dari pembiayaan akan menentukan besar kecilnya bagi hasil untuk nasabah dana. Yang ketiga, tingkat kesehatan pembiayaan atau NPF ikut mempengaruhi pencapaian laba pada bank. Yang keempat, FDR atau Financing to Deposit Ratio bank syariah, dan LDR, Loan to Deposit Ratio bank konvensional. Selanjutnya, jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah. Yang kedua, pembiayaan investasi syariah. Yang ketiga, pembiayaan konsumtif syariah. Yang keempat, pembiayaan sindikasi. Yang kelima, pembiayaan berdasarkan takeover. Yang keenam, pembiayaan letter of credit. Selanjutnya, jenis produk pembiayaan aplikasi skim jual beli. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah ada 3. Yang pertama, konsumtif, yaitu pembelian rumah atau kendaraan. Yang kedua, produktif, atau pembelian persediaan barang dagang atau bahan baku produksi dan sebagainya. Dan yang ketiga, investasi, seperti pembelian mesin, pembelian pabrik, dan kantor. Yang kedua ada salam. Contoh dari salam ini sendiri yaitu pembelian produk pertanian. Dan yang ketiga istisna. Contohnya pembiayaan konstruksi bangunan dan gedung. Selanjutnya, produk pembiayaan aplikasi skim bagi hasil. Yang pertama musyarakah. Kerjasama antara bank nasabah di mana bank membiayai usaha nasabah dengan
share 100%. Yang kedua, mudharabah. Kerjasama usaha antar bank nasabah di mana bank membiayai secara total usaha nasabah sebesar 100%. Selanjutnya, aplikasi pembiayaan project financing dan pembiayaan modal kerja. Baik, untuk materi selanjutnya adalah manajemen likuiditas bank syariah. Likuiditas bisa diartikan sebagai program pengendalian dari alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi kewajiban bank yang segera harus dibayar. Likuiditas bank biasa disebut alat likuid atau reserve requirement atau RR atau simpanan uang di BI dalam bentuk giro yang diwajibkan atau GWM. Terdapat 5 instrumen likuiditas. Yang pertama, giro wajib minimum atau GWM. Yang kedua, clearing. Yang ketiga, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah atau PUAS. Yang keempat, sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Kemudian yang terakhir ada fasilitas pinjaman jangka pendek syariah atau FPJPS. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dari salah satu jenis instrumen likuiditas yaitu giro wajib minimum atau GWM. Menurut PBI nomor 20/3/PBI/2018, definisi dari GWM adalah simpanan minimum bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari DPK. Tujuan dari GWM terdapat 3. Yang pertama adalah instrumen moneter, yang kedua prinsip kehati-hatian bank, dan yang ketiga kelancaran sistem pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Kemudian untuk perhitungan GWM terdapat 2 macam. Yang pertama GWM rupiah sama dengan 5% kali DPK T-2. Kemudian GWM falas sama dengan 3% dikali DPK T-2. DPK T-2 itu merupakan rata-rata harian jumlah DPK bank dalam satu masa laporan untuk periode 2 masa laporan sebelumnya. Untuk materi selanjutnya yaitu bunga, bagi hasil, dan margin. Secara bank konvensional, bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Bunga ditentukan melalui persentase dari jumlah simpanan atau jumlah pinjaman. Margin bunga bersih perbankan yang diperoleh dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit setelah dipotong biaya operasional terus melorot sepanjang tahun berjalan. Sedangkan secara bank syariah, bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Margin adalah keuntungan yang diinginkan oleh bank dan disepakati oleh para pihak dan nilainya tidak berubah selama masa kontrak perjanjian yang disepakati. Kemudian terdapat 5 jenis suku bunga. Yang pertama ada suku bunga tetap atau fix, adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo atau selama jangka waktu kredit. Yang kedua, ada suku bunga mengambang, adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Kemudian yang ketiga, ada suku bunga flat, yaitu suku bunga yang penghitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman untuk setiap periode cicilan. Yang keempat, ada suku bunga efektif, adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Kemudian yang terakhir, ada suku bunga anuitas yang mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar setiap bulan. Nisbah funding. A. Saldo atau average balance. Tabungan Wadiah Bank A 10 juta. Tabungan Mudharabah Bank A 10 juta. Tabungan Mudharabah Bank B 10 juta. Tabungan bank konvensional 10 juta. B. Nisbah nasabah. Tabungan Wadiah Bank A 0. Tabungan Mudharabah Bank A 50%. Tabungan Mudharabah Bank B 55%. Tabungan bank konvensional 0. C. Pendapatan bank
tabungan wadiyah Bank A 0, tabungan mudharabah Bank A 10 miliar, tabungan mudharabah Bank B 7 miliar, tabungan bank konvensional 0. D. Total saldo DPK mudharabah. Tabungan wadiyah Bank A 0, tabungan mudharabah Bank A 1 triliun, tabungan mudharabah Bank B 1 triliun, tabungan bank konvensional 0. E. Bonus bagi hasil bunga. Tabungan wadiyah Bank A 30.000 dengan metode bebas. Tabungan mudharabah Bank A 50.000 dengan rumus B dikali C dalam kurung A per D. Tabungan mudharabah Bank B 38.500 dengan rumus B dikali C dikali dalam kurung A per D. Tabungan bank konvensional 50.000 A dikali dalam kurung F per 12. F. Equivalent rate. Tabungan syariah bunga tabungan konvensional. Tabungan wadiyah Bank A 3,6% PA dalam kurung E dikali 12 per A. Tabungan mudharabah Bank A 6% PA dalam kurung E dikali 12 per A. Tabungan mudharabah Bank B 4,6% PA dalam kurung E dikali 12 per A. Tabungan bank konvensional 6% PA. G. Keterangan. Tabungan wadiyah Bank A. Tidak ada rumus khusus bonus wadiyah, namun umumnya bank mengukur ER yang akan didapat nasabah. Tabungan mudharabah 1. Nisbah yang lebih besar tidak otomatis menghasilkan bagi hasil yang lebih besar. Bagi hasil juga ditentukan pendapatan bank atau sebagai sumber bagi hasil, dan total saldo DPK mudharabah atau sebagai pembagi proporsional atau sebagai pembagi proporsional. 2. ER dihitung setelah ada bagi hasil. 3. Jika ER di bawah proyeksi awal, bank dapat menambahkan bonus atau insentif tanpa diperjanjikan dengan nasabah. Tabungan bank konvensional. Tidak ada pengaruh pendapatan bank atau faktor lain selain saldo nasabah dan rate bunga terhadap nominal bunga yang diterima nasabah. Selanjutnya ada pricing murabaha financing. Seperti yang tertera di tabel, dimulai dari kebutuhan modal diketahui sebesar 150 juta, lalu plafon sebesar 100 juta, untuk uang mukanya sendiri sebesar 50 juta, untuk rate dalam persen adalah 20% PA untuk tenor selama 12 bulan. Lalu, untuk marginnya sebesar 20 juta didapat dengan rumus B dikali D, di mana B merupakan plafon dan D merupakan rate, atau bisa juga dengan rumus E per 12 di mana E merupakan tenor. Untuk harga beli sebesar 150 juta didapat dengan rumus B plus C, di mana B merupakan plafon dan C merupakan uang muka. Untuk harga jual sebesar 170 juta didapat dengan rumus G plus F, di mana G merupakan harga beli dan F merupakan margin. Sedangkan untuk utang murabahahnya sendiri sebesar 120 juta didapat dengan rumus H-C, di mana H merupakan harga jual dan C merupakan uang muka. Dan yang terakhir, angsuran per bulan sebesar 10 juta didapat dengan rumus I dibagi E, di mana I merupakan utang murabaha dan E merupakan tenor. Nasabah terikat pada harga jual bukan rate, karena harga jual fix hingga lunas, artinya rate tidak berubah hingga akhir masa pembiayaan. Nasabah bisa mendapatkan potongan harga atau mukosa dalam pelunasan dipercepat, tapi secara akad tidak diperjanjikan. Namun, ada ketentuan syariah yang mengikat si penjual, yaitu bank syariah, untuk memberikan diskon. Lalu, untuk pricing musyarakah financing, kami menggunakan sebuah studi kasus, yaitu berupa
Bapak Latif, seorang pengusaha toko grosir, bermaksud untuk menambah modal usahanya. Saat ini, aset yang beliau miliki sebesar 100 juta rupiah. Untuk memperbesar usaha toko, beliau ingin menambah modal sebesar 150 juta rupiah dengan mengajukan pembayaran ke bank Kita Syariah dengan tenor 3 tahun atau 36 bulan. Bank memproyeksikan pendapatan usaha per bulan sebesar 32 juta rupiah dengan rate 25% PA. Hitunglah berapa nisbah modal bank nasabah, target bagi hasil per bulan, nisbah bagi hasil, angsuran pokok per bulan, dan proyeksi angsuran per bulan. Lalu dari studi kasus tadi, kita dapat menghitungnya sebagai berikut. Dimulai dari kebutuhan modal, yaitu sebesar 250 juta rupiah, lalu plafon sebesar 150 juta rupiah, dan porsi modal nasabah sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya untuk menghitung nisbah modal bank nasabah, yaitu dengan menggunakan rumus B per A min C per A, yang dimana B merupakan plafon, A merupakan kebutuhan modal, dan C merupakan porsi modal nasabah. Untuk proses menghitungnya bisa dilihat di sini, yang dimana menghasilkan nisbah modal bank nasabah sebesar 0,6 min 0,4 atau jika dikurang menjadi 0,2. Lanjut untuk rate dalam persen diketahui sebesar 25% PA, lalu tenor adalah 36 bulan atau 3 tahun. Lalu proyeksi pendapatan usaha per bulan yaitu 32 juta rupiah. Dan untuk menghitung target bagi hasil bank per bulan yaitu menggunakan rumus B kali E per 12, yang dimana B merupakan plafon, E merupakan rate dalam persen. Proses menghitungnya dapat dilihat di sini, yang dimana nantinya menghasilkan sebesar 3.125.000. Lanjut untuk menghitung nisbah bagi hasil, yaitu menggunakan rumus H bagi G, yang dimana H merupakan target bagi hasil bank per bulan, dan G merupakan proyeksi pendapatan usaha per bulan. Proses penghitungannya bisa dilihat di sini. Nantinya akan menghasilkan nisbah bagi hasil sebesar 9,77%. Lanjut untuk angsuran pokok per bulan menggunakan rumus B bagi F. B merupakan plafon dan F merupakan tenor. Bisa dilihat di sini untuk proses penghitungannya. Nantinya akan menghasilkan angsuran pokok per bulan sebesar 4.166.667. Dan yang terakhir adalah menghitung proyeksi angsuran per bulan menggunakan rumus J plus H, yang dimana J merupakan angsuran pokok per bulan dan H merupakan target bagi hasil bank per bulan. Bisa dilihat di sini untuk proses penghitungannya, yang nantinya akan menghasilkan proyeksi angsuran per bulan sebesar 7.291.667. Dan yang terakhir yaitu pricing ijarah financing. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, kebutuhan sewa atau nilai aset ijarah sebesar 150 juta. Selanjutnya plafon 100 juta. Selanjutnya uang muka 50 juta. Lalu rate dalam persen yaitu 20% PA. Selanjutnya tenor dalam 12 bulan. Selanjutnya profit sewa per bulan yaitu sebesar 1.666.667 rupiah yang didapatkan dari rumus B kali D per E, di mana B adalah plafon, D adalah rate, dan E adalah tenor. Selanjutnya profit sewa atau proyeksi harga sewa sampai dengan jatuh tempo dengan harga sewa sepanjang tenor sebesar 20 juta.
didapatkan dari rumus F kali E, di mana F adalah profit sewa per bulan dan E adalah tenor. Lalu untuk harga sewa bulanan N per A. Selanjutnya harga sewa atau proyeksi harga sewa yaitu nilai aset dikurangi UM sewa plus profit sewa. Untuk harga sewa sepanjang tenor sebesar 120 juta yang didapatkan dari rumus A min C plus G, di mana A adalah kebutuhan sewa, C adalah uang muka sewa, dan G adalah profit sewa atau proyeksi harga sewa. Untuk harga sewa bulanan sebesar 10 juta rupiah yang didapatkan dari rumus A min C per E plus F, di mana A adalah kebutuhan sewa, C adalah uang muka sewa, E adalah tenor, dan F adalah profit sewa per bulan. Dan yang terakhir yaitu angsuran per bulan. Untuk harga sewa sepanjang tenor sebesar 10 juta yang didapatkan dari rumus H dibagi E, di mana H adalah harga sewa atau proyeksi harga sewa, dan E adalah tenor. Untuk harga sewa bulanan sebesar 10 juta rupiah yaitu H atau harga sewa atau proyeksi harga sewa. Nasabah terikat pada harga sewa. Rate dapat diubah jika bank dan nasabah menyepakati perubahan harga sewa. Jika nasabah menyewa hingga jatuh tempo atau lunas, pengalihan aset menjadi milik nasabah dilakukan dengan penjualan senilai tertentu, misal Rp1 atau dengan hibah. Selanjutnya yaitu manajemen risiko bank syariah. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko perbankan syariah merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Risiko perbankan syariah secara OJK. 1. Risiko kredit atau pembiayaan. Yang kedua ada risiko pasar. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Yang keempat ada risiko operasional. Yang kelima ada risiko hukum. Yang keenam ada risiko reputasi. Yang ketujuh ada risiko strategik. Yang kedelapan ada risiko kepatuhan. Yang ke-9 ada risiko imbal hasil. Yang ke-10 ada risiko investasi. Berikutnya dampak risiko. Dampak risiko perbankan syariah. Yang pertama, ada dampak risiko terhadap pemegang saham. Yang kedua, dampak terhadap karyawan. Yang ketiga ada dampak terhadap nasabah. Yang keempat ada dampak terhadap perekonomian. Penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko minimal mencakup 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, mencakup kebijakan, prosedur, penerapan limit manajemen risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendali intent yang menyeluruh. Yang kelima, komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Yang keenam, pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.